Jamaah sekalian, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis ilmu Muhammadiyah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi yang disebutkan diampuni segala dosanya, diluaskan kuburnya, diterangkan wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfirullah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Allah yang selalu memberikan berbagai fasilitas kepada kita untuk menikmati hidup, untuk menjadikan hidup ini jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang harus kita tempuh adalah jalan menuju surga. Thoriqul jannah. Sudah tentu jalan ini perlu alat, perlu media. Tidak mungkin kita masuk surga tanpa ada wasilah. Karena memang likulli syai'in thariqah. Apa yang kita inginkan itu ada jalannya. Antum mau masak, mau makan, ya itu semua ada prosesnya. Nah sekarang apa yang menjadi modal utama ketika jalan itu mau kita tempuh dan kita mau menuju surga? Kita ini kan semua mau masuk surga ya? Iya. Ada yang masuk neraka ada? Nggak ada kan? Masya Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan kalau kita ini mau masuk surga? Memang ada model manusia maunya doang. Ya, maunya doang. Dia mau, tapi upayanya tidak ada. Maka untuk menuju apa yang kita mau itu, kata Rasulullah, salah satunya, karena likulli syai'in thariq. Segala sesuatu itu ada jalannya, ada jalurnya, ada prosesnya. Sehingga jangan sampai kita ingin sesuatu tapi tidak melalui proses yang harus kita lakukan. Ada orang pengen kaya, kayaknya nggak usah susah-susah, gimana caranya gitu ya. Ada orang yang kaya memang dari nol terus kaya beneran. Ada yang maunya cepat, ya bisa nggak? Bisa, ada jalannya. Ada, semua ada jalannya. Ya. Semua yang mau kita inginkan ada jalannya. Cuma satu-satunya jalan yang menuju surga, kata Rasulullah, wa tariqul jannati al ilmu. Jalan menuju surga hanya satu, yaitu dengan ilmu.
Kalau sudah bicara ilmu itu kata Imam Syafi'i al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu la yuhda lil asi. Ilmu yang dikatakan cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang senang maksiat. Maka salah satu Allah memberikan harta kepada seseorang, ada dua kemungkinan. Orang itu memang dicintai Allah, orang itu dibenci Allah. Ini harta nih. Ya. Kalau harta yang ada pada orang, sudah tentu harta yang ada pada manusia itu siapa yang memberi? Allah. Ketika Allah memberikan harta kepada seseorang, ada dua kemungkinan. Dia diberikan harta karena memang Allah cinta kepada orang itu. Karena memang orang itu kalau diberikan harta, hartanya digunakan untuk jalan Allah. Yang kedua, ada orang diberikan harta karena memang orang itu dibenci oleh Allah. Jadi antum kalau punya harta banyak, hati-hati ini Allah demen apa kagak nih sama saya. Orang kafir banyak yang kaya. Nah, itu dicintai Allah enggak? Pasti tidak. Makanya kita jangan suka ngiri. Enakan dia ya, sholat kagak, ngaji kagak, tapi duitnya banyak. Hati-hati. Ya. Karena apa yang diberikan oleh Allah kaitannya dengan harta, itu bisa jadi Allah tidak mencintainya. Tetapi kalau ilmu, nah ini dia. Ya, Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada orang yang Allah cintai. Itu bedanya. Ya, karena ilmu ini thoriqul jannah. Ilmu ini adalah untuk menuju surga. Makanya Rasulullah menjelaskan salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahhalallahu thoriqan ilal jannah. Jadi ilmu inilah yang akan memudahkan kita ke surga. Kaitan ilmu pengertiannya adalah karena ilmu itu akan didapatkan oleh seseorang ketika orang itu dicintai oleh Allah. Kita sudah datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah awal atau indikasi kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal ilmunya dapat apa enggak nomor 77 dah. Tapi datang ke majelis ini adalah kita datangnya karena semata-mata untuk melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Makanya sebetulnya kemarin sudah saya sampaikan sama Dwi itu yang ada share itu yang bagaimana hadirnya ke majelis ilmu. Itu supaya diingatkan. Kita hadir ke majelis ilmu ini Masya Allah. Sampai akhirnya ketika kita meninggalkan tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu. Rasul memberikan satu harapan kepada kita. Makanya kalau kita sudah mencintai ilmu, cinta dulu kepada ilmu. Cinta dulu ke majelis ilmu. Ilmunya sih nomor 77 dah. Cara berpikir kita, mindset kita, bagaimana kita memahami bahwa ilmu itu adalah salah satu cara menuju surga. Cuma sudah tentu ada proses. Salah satu prosesnya adalah hudur ila majlisil ilmi. Kan faktanya kalau udah datang di majelis ilmu enak apa enggak? Enak. Saking enaknya ngantuk. Itu kan saking enaknya itu sebetulnya. Iya.
Itu saking apa? Amannya di majelis ilmu itu. Apalagi ba'da subuh begini rasanya. Ya, makanya mestinya sebelum masuk itu di depan udah ada kopi gitu ya. Nah, ngopi. Tapi kalau ngantuk juga sih ya nggak tahu udah gimana. Ya. Jadi memang coba antum sering-sering bukalah ya. Kalau sekarang rata-rata sudah punya HP tuh. Buka tuh bagaimana sebetulnya gambaran orang yang senang kepada ilmu. Gambaran datang ke majelis ilmu. Cari dah. Banyak sekali. Pahalanya luar biasa. Karena memang ilmu itu menjadi dasar dari seluruh apa yang mau kita lakukan. Apa yang kita lakukan tidak pakai ilmu coba? Nggak ada. Ya. Mau menikah itu ada ilmunya nggak? Ada. Tapi antum udah lewat semuanya. Bini udah dapat ilmunya, dapatnya belakangan. Ya. Ada proses-proses bagaimana kita supaya mendapatkan istri yang soleha. Ada ilmunya, bukan hanya demen doang. Yang menarik kaitannya cari istri itu, ada anak muda yang belum nikah belum? Udah nikah tapi udah. Kan yang menarik begini, dalam hadis ini, tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau antum mau nikah, ada 4 syarat yang harus antum dapat dari si perempuan itu. 5 liha. Yang pertama itu, perempuan yang mau antum jadikan istri, maksud saya buat anak antum nih. Kalau antum sih jangan. 5 liha. Calon istri antum itu harus punya harta. Makanya ada teori. Teman-teman saya jadi santri itu ada teori. Ketika dia jadi ustadz, dia mau jadi kiai. Kan harus jadi kiai itu modalnya gede apa enggak? Gede. Terutama tanahnya yang susah. Iya. Akhirnya ustadz-ustadz itu yang ketika mau nikah itu lihat santri-santrinya itu, ya, dicari itu apa datanya ini, bapaknya hak tanahnya banyak apa kagak. Dan itu betul diamalkan, ya. Banyak teman-teman saya ini yang punya pesantren besar itu kebetulan menikah dengan santrinya dulu jadi muridnya, kebetulan mertua tanahnya banyak. Begitu jadi mantunya, kata mertuanya, tanah buat bangun pesantren. Kata dia, emang gua jadi nyari itu kan. Banyak kasus itu. Makanya sekarang pakai teori, kalau ente mau jadi kiai, sekarang tanah mahal, susah. Ya. Cari mertua, cari calon istri yang mertuanya tanahnya banyak. Iya kan yang tanah mertuanya bukan tanah dia. Besok kan bapaknya mati. Itu teorinya memang rada nggak enak, tapi faktanya begitu. 5 liha. Wa ma wali jamaliha, cantiknya, keturunannya, nah itu belakangan dulu dah. Istilahnya begitu. Walaupun tetap ditutup dengan fadfar bidzatidin. Kalau memang si calon istri itu hartanya nggak ada, cantiknya juga nggak cantik-cantik banget, keturunan juga nggak sebaik-baik banget, ya sudah lihat dia. Sebetulnya nilai agamanya cakep apa enggak. Tetap ujungnya fadfar bidzatidin. Jadi semua apa yang menjadi keinginan kita tidak mungkin tidak dengan ilmu. Masakan enak itu karena yang masaknya punya ilmu. Jangan-jangan ada orang masak air aja kagak bisa gitu kan? Karena nggak punya ilmunya, airnya angus. Ya, jadi semua ya, apalagi kita mau menuju surga. Cuma memang akan muncul pertanyaan, ilmu menuju dunia sama ilmu menuju surga itu sebetulnya gampangan mana? Nanti jangan usah dijawab, antum renungkan saja. Ya. Karena bagaimanapun sehebat ilmu yang kita miliki dalam rangka mencari dunia, itu tidak ada artinya kalau besok kita masuk neraka. Makanya jadikan segala perjalanan kita dengan ilmu yang kita miliki ini, itu jangan hanya
untuk mendapatkan dunia. Tapi tetap jalan-jalan yang kita lakukan di dunia ini kalau dengan ilmu itu sebetulnya adalah jalan persiapan menuju surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan ini apapun, itu semua dalam rangka mempersiapkan karena hari esok akan ada yang namanya kematian. Ya Ustadz, saya baru demen nyari ilmu, udah jalannya miring-miring begini. Gitu kan, misalnya nih, ya sudah. Alhamdulillah. Ya, kan belum jatuh, masih miring ya. Mudah-mudahan jatuhnya enak besok. Kalaupun sudah miring sekarang, enggak apa-apa. Karena memang Allah memberikan jalan kepada setiap manusia itu dengan berbagai macam cara. Rahasianya terlalu banyak. Ya, sampai ada orang yang sudah bunuh 99 bahkan 100 akhirnya juga masuk surga. Belum apa-apa itu, kerjanya ngebunuh orang doang. Tapi dalam riwayat dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, inilah memang yang menjadi penting buat kita. Ya, karena memang semua amaliyah kita ini adalah amaliyah yang didasarkan dengan keimanan. Ilmunya nggak banyak. Kalau ditanya sekarang, siapa namanya Bilal bin Rabah? Bilal, muadzin Rasulullah. Ketika mereka menjadi budak itu, ya, itu mereka oleh orang kafir Quraisy diseret, ya, ditarik di tengah padang pasir. Suruh katakan bahwa Tuhan kamu Lata dan Uzza. Tetap saja Rabah mengatakan ahad, wahid. Tidak, Tuhanku satu. Pertanyaannya, Rabah itu orang pintar apa bukan? Secara akademisi. Tidak kalau saya melihat. Tapi dia lebih mengenal Allah. Nah maka Bapak hadirin sekalian, hadir ke majelis ilmi ini kan sebetulnya menguatkan kita. Bahwa kita datang ke majelis ini untuk menguatkan keimanan kita. Karena kita datang ke majelis ini yang nyuruh siapa? Allah dan Rasul. Soal ilmunya itu nanti. Kira-kira begitu memahami. Ya karena tadi datang ke majelis ilmu, ustadznya teriak-teriak, dianya tidur. Tapi sudah datang itu Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Ya, malaikat juga senyum-senyum aja ngelihat yang ngantuk-ngantuk. Ini malaikat ada nggak di kita nih? Ada ini. Ya, ada di tengah kita ini malaikat memperhatikan kita. Bahkan adanya kita di majelis ilmu ini itu dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Kata Allah, hai para malaikat, lihat hambaku itu. Dijadikan apa? Dijadikan kebanggaan oleh Allah ketika ada orang berada di majelis ilmu. Makanya datang ke majelis ilmu ini, Masya Allah. Antum sudah datang ini, Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, makanya salah satunya likulli nabiin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ya dia memiliki doa yang mustajabah. Nabi berdoa itu pasti mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiin da'watahu. Setiap nabi itu mereka terus berdoa untuk umatnya, setiap nabi. Tetapi kata Rasulullah, wa inni tabaktu da'wati li ummati yaumal qiyamah. Tapi aku ya berdoa kepada Allah tidak segera mau dijawab. Nanti saja jawabnya, nanti lah kira-kira begitu. Antum kalau berdoa mau cepat dijawab atau mau enggak? Maunya cepat kan? Makanya akhirnya ngerasa nggak dijawab-jawab, malas doanya. Ya, padahal doa itu pasti dijawab oleh Allah. Cuma kan ditunda,
ya, ditundanya bukan hanya di dunia, bahkan ditundanya sampai di akhirat. Antum akan mendapatkan nanti doa yang menurut antum tidak dinikmati di dunia ini, itu akan Allah perlihatkan nanti di akhirat. Dan ternyata doa yang kita mohonkan di dunia ini, yang waktu itu, ya, maunya cash aja. Ternyata di akhirat Allah perlihatkan doa kita, dibagikan doa-doa kita ketika tidak dijawab di dunia. Lalu ada orang, ya Allah, ada orang yang kalau doanya di dunia pokoknya cash terus sudah. Sehingga dia tidak dapat doa di akhirat. Ya Allah, kenapa engkau tidak berikan doa aku di akhirat? Kalau bertanya, lu maunya kan cash mulu. Jadi ketika ada orang tidak menerima doanya di dunia dan diijabah oleh Allah di akhirat, ya, dia menyesal. Karena jawaban doa kita di dunia ini, ya, yang menurut kita memang tidak dikabulkan, tetap dikabulkan. Cuma ditunda sampai di akhirat. Ternyata jawabannya, balasannya lebih hebat. Maka tidak boleh antum bosan berdoa. Ya. Berdoa saja sudah. Terus saja minta kepada Allah. Pastikan doa itu Allah akan jawab. Ya, maka salah satu doa kata Rasulullah, wa ini ikhtaba'tu da'wati li ummati yaumal qiyamah. Aku meminta kepada Allah doaku tidak dikabulkan sekarang, tidak apa-apa. Dikabulkannya nanti di hari kiamat saja. Ya. Fahiya nailah insyaallah. Dan ini pasti didapatkan oleh umatku kata Rasulullah. Apa indikasinya? Perhatikan. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Kata Rasulullah, doaku ini, ya, adalah doa yang aku minta kepada Allah supaya dia jawabnya di hari kiamat nanti, yaitu supaya umatku masuk surga selama dia tidak syirik. Selama dia tidak syirik. Kalau dosanya banyak nggak? Kemungkinan dosanya banyak, tapi tidak syirik. Tapi jangan dipahami kalau gitu, dan yang penting kan gua kan ujung-ujungnya masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syirik itu muncul karena kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi apalagi syirik modern sekarang. Ya, ada istilah syirik modern. Kalau syirik dulu kan orang ada pohon besar, ya, kalau lewat situ pas nyampe rumahnya panas dingin, akhirnya ditaruhinlah di situ apa sesajen, ya. Kalau sekarang syiriknya ini syirik modern luar biasa. Seperti kita ini tidak melakukan syirik. Contohnya hubud dunia itu bagian dari syirik, hubud dunia. Makanya orang yang tidak membayar zakat itu termasuk orang yang syirik. Kenapa? Karena kalau dia bayar zakat kan nanti hartanya berkurang. Ya. Kalau ditambah sama Allah, kalau kagak. Jadi dia cinta dunia, maka dia tidak meyakini kalau Allah memerintahkan kita untuk berinfak, untuk berzakat, kata Allah, aku akan ganti. Kata dia, kalau diganti, kalau kagak, itu juga naun minasyirik. Ya, maka hati-hati kita. Maka kita menjalani semua ini dalam hidup semata-mata karena perintah Allah. Ada nggak kita melakukan sesuatu bukan perintah Allah? Ada. Cuma kadang-kadang rada kurang jelas. Ya. Orang mau jadi, sebutlah orang mau jadi pejabat lillahi ta'ala nggak? Hah, kira-kira? Nah, enggak aja pernah jadi pejabat juga kagak. Kira-kira begitu ya? Kira-kira faktanya begitu kan akhirnya. Ya. Jadi
Apa yang menjadi kebaikan dia itu belum tentu kebaikannya karena Allah, karena yang lain. Maka di dalam kebaikan sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan juga kita syirik. Salah satu amalan baik tapi tidak karena Allah, namanya riya. Riya itu adalah amalan yang kalau dia lakukan itu dia sudah syirik karena dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Maka jangan sampai kita ini melakukan sesuatunya bukan karena Allah. Walaupun itu bisa terjadi pada kita. Nanti kayaknya sekarang rada rajin ngaji, nggak enak, anak kemarin nggak hadir dulu. Misalkan itu contoh yang tipis sekali. Makanya kita terus berproses dalam hidup ini. Pastikan semua yang kita lakukan ini semata-mata lillahi, karena ada kemungkinan. Yang seperti saya ini juga sama begitu. Apalagi ada yang menarik, Ustadz nanti besok ceramah di tempat saya itu transportasinya berapa? Jawabnya kecil apa gede? Itu godaan luar biasa. Ya. Kalau kita jawab juga pasti dia mau kok bayar. Kata dia sebenarnya mau dia bayar. Tapi kembali kepada kita. Jadi jangan dianggap orang melakukan kebaikan tuh aman nanti dulu. Ada orang yang rajin baca Quran ternyata masuk neraka. Apa indikasinya? Ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dulu di dunia? Suara saya ini Masya Allah indah betul. Suara saya ini bagus dan saya sering baca Quran. Karena memang suara saya bagus. Kata Allah, kadzabta, ente bohong. Ente rajin ngaji, suara ente bagus, ente kan berharap dapat hadiah. Dalam riwayatnya begitu. Ya. Makanya ada sebagian ulama MTQ itu diharamkan. Karena berharap dapat hadiah. Sebagian ya. Tapi MTQ sisi lain adalah juga syiar. Ya cuma kalau udah urusan akhirat di dunia ini udah pokoknya macam-macam dah. Orangnya orang mana, utusannya utusan mana. Gitu ya? Ya, orangnya orang biar dapat penghargaan. Makanya Masya Allah. Tapi itu urusannya urusan umum. Kembali kepada kita masing-masing dalam hidup keseharian. Karena ada kemungkinan kita pun melakukan itu. Makanya saya selalu melakukan kebaikan, tetap harus hati-hati. Ya, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa jadi itu bukan nilai kebaikan, malah menjadi syirik. Karena amalan baik itu bisa menimbulkan riya. Ya. Nah, doa yang dilakukan oleh Rasulullah ini dia sembunyikan, dia tunda. Ya. Karena kalau Nabi pata'ajjala maunya cash, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak minta disegerakan. Dia mintanya doa ini nanti di hari kiamat dikabulkan agar setiap umatku yang dia tidak syirik dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menghindari kita agar tidak syirik. Itu yang harus kita tempuh. Jalan kebaikan sudah tentu. Kita kan semua berniat melakukan kebaikan. Tapi jalan-jalan kebaikan yang kita lakukan bisa jadi. Ya, bisa jadi di dalamnya tidak karena Allah. Karena biar dipuji orang, biar dihormati orang, macam-macam. Ada kemungkinan. Hati ini adalah mudah berubah. Ya, mudah berubah. Ya, makanya doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika.
Karena kemungkinan kita melakukan kebaikan itu bukan karena lillahi ta'ala. Dulu ada orang rajin ke masjid. Karena dia muadzin. Setelah nggak jadi muadzin, nggak ke masjid lagi dia. Jadi ke masjidnya karena apa? Karena tugas muadzin. Nah itu. Ini juga menjadi hal yang harus kita renungkan. Jadi semua yang kita lakukan dasarnya adalah kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi thoriq ilal jannah. Thoriq ilal jannah, jalan menuju surga itu adalah dengan ilmu. Tapi ternyata menuju surga ada kuncinya. Ilmunya oke, ya. Tapi datang ke surga, pas di depan surga, kuncinya kagak dibawa. Ibarat. Ya, pas ngaji tadi. Maunya sih mah ngaji, tahu-tahu kuncinya enggak. Bisa masuk enggak? Enggak bisa. Nah, ternyata Rasulullah mengingatkan lagi. Likulli syai'in miftah. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Antum punya kunci, punya berangkas enggak? Enggak ya. Andaikan punya berangkas tapi enggak ada kuncinya, sama juga ribet. Kuncinya hilang maksudnya, ya bisa sih dibongkar, ya tetap ribet. Ya. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah, kuncinya menuju surga adalah apa? Hubbul masakin wal fuqara. Cinta kepada orang miskin dan cinta kepada orang fakir. Makanya setiap diri kita, teman-teman sekalian, harus punya objek yang memang orang itu kita jadikan kunci. Maka perhatikan di sekitar kita, ada nggak orang miskin, ada nggak orang fakir yang wajar kita bantu. Itu jadikan kunci menuju surga. Karena amalan-amalan ini terlalu banyak, tapi kalau salah, ya, karena begini misalkan kayak infak atau sodako, ya, karena banyak jalan infak kita itu jalan Allah, memberikan kepada orang miskin dan semua banyak. Tapi kita lupa memberikan nafkah kepada keluarga kita. Karena ada orang royal banget kalau di luar ya. Kalau di rumah, pelitnya audzubillah. Udah berantem dulu sama bininya sama anaknya. Ya, tegangnya. Ya ada orang demen nyawer gitu kan ya. Pernah nggak nyawer sama bininya tuh seperti nyawer sama biduan? Belum tentu. Ada orang model begitu. Hati-hati. Itu contoh yang negatif. Contoh yang positif, ada orang royal, di luar royal dia. Senang mentraktir orang, senang. Tapi kalau di rumahnya, pelitnya sampai ubun-ubun. Ada prioritas. Ya, ada prioritas dalam memberikan sesuatu. Nah makanya, paling tidak walaupun tidak maksimal, kita setiap orang harus punya kunci. Kunci ke surga itu adalah hubbul masakin wal fuqara. Sudah tentu cinta kepada orang miskin, cinta kepada orang fakir itu tidak hanya memberikan fulus. Kita doakan. Ini Pak begini kan, hidup ini kan sebetulnya yang harus kita jadikan perhatian dua. Satu doa, dua duit. Doa bisa jadi setiap orang punya. Duit belum tentu kita punya. Ya. Tapi dua ini jangan dipisahkan. Kalau kita tidak bisa memberi duit maksud saya, berikan doa. Ini kadang-kadang doain orang aja susah banget kita. Karena memberi ya, itu adalah model yang harus kita wujudkan dalam hidup kita ini. Karena Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, berikan kepada yang lain. Antum yakin Allah sudah banyak memberi sama antum?
Yakin. Yang sudah Allah berikan kepada kita, berikan kepada orang lain. Dua itu menjadi ukuran. Duit dan doa. Kalau duit kan ada batasannya. Kalau doa, nggak ada. Maka ada teori kalau antum jalan, ya, melihat orang sesuatu yang kelihatannya itu perlu didoakan, doakan. Ya Allah. Ada engkong-engkong jualan pisang. Ya, jualan pisang dan engkong-engkong dia. Ya Allah, antum ingat orang tua antum, ya Allah, orang tua saya kalau begini bagaimana? Tapi faktanya ada orang itu. Karena memang ada orang dia juga bukan berarti anaknya miskin, bukan. Tapi dia ingin menunjukkan. Saya pernah nanya itu, kok, emang kamu nggak punya anak? Oh, alhamdulillah anak saya banyak. Terus dia jualan pisang, ya biar untuk menghibur diri saja sebetulnya. Kalau kita ini masih mampu berbuat, bukan urusan duitnya. Kita doakan tuh. Semua yang kita lihat itu kita doakan. Karena doa yang kita berikan kepada mereka akan kembali kepada kita. Jadi ada orang yang mau bangun rumah kagak jadi-jadi nih ceritanya nih. Dia bangun rumah kagak jadi-jadi. Pokoknya tapi begitu dia ngelihat orang lain bangun rumah kagak jadi juga, dia doain. Dia bukan doa buat dirinya, buat orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan. Padahal dia juga rumahnya kagak jadi-jadi tuh. Lalu ada orang yang bangun rumah kagak jadi-jadi juga. Dia doain terus, kalau lewat ke situ dia doain, ya Allah. Ya. Satu hari rumah yang dia doakan itu sudah mulai ada yang kerja. Alhamdulillah. Berikutnya rumah dia juga jadi. Doanya kepada yang lain tapi kembali kepada dia. Jadi hidup kita ini doa itu sebagai hiburan. Doa itu sebagai hiburan. Kembali kepada Miftahul Jannah Hubul Masakin. Untuk kita bisa masuk surga, kita harus mencintai orang miskin. Bentuk mencintai orang miskin bisa jadi ngasih duit, bisa jadi ngasih doa. Jadi jangan sampai pelit banget hidup ini. Udah duit kagak ngasih, doa juga kagak ngasih. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya sampaikan saya pada pagi hari ini. Ya. Kembali tadi, jalan apapun yang mau kita tempuh harus dengan ilmu. Apalagi jalan menuju surga. Tidak mungkin. Tidak ilmu pakai ilmu tidak mungkin. Cuma sudah tentu, makanya ilmu ini luar biasa. Sampai Rasulullah bilang, utlubul ilma minal mahdi ilah. Kalau belum mati, jangan berhenti nyari ilmu. Karena ilmu itu terlalu banyak. Makanya banyak kita yang kurang. Kalau banyak yang kurang, nyarinya kudu rajin, kan begitu. Ilmu kita, ya Allah, duitnya banyak, tapi ilmunya dikit. Tidak ada artinya itu duit. Tidak bisa menolong dia. Kalau dia tidak memperbanyak ilmu untuk menjawab bagaimana menikmati dunia yang Allah berikan tadi. Makanya jadikan Baitul Hikam ini tempat sementara. Karena nanti mungkin kapan-kapan ngajinya ke masjid lagi gitu kan. Saya anggap sementara ada di sini. Ya, ya berharap. Kalau untuk ba'da subuh ini kita tetap berharap di masjid. Ya. Karena memang bagaimanapun thalabul ilmi ini bukan pekerjaan mudah. Karena memang targetnya Allah dan Rasul bilang, kalau ente demen ilmu pasti mudah ke surga. Cuma nanti ilmu ini kalau bahasa kita kan ada ilmu untuk dunia, ada ilmu untuk akhirat istilahnya. Tapi sebetulnya tidak ada begitu. Semua ilmu kita ini untuk akhirat. Memang prosesnya di dunia. Makanya kan dunia sama akhirat pentingan mana? Pentingan dunia. Pentingan dunia. Karena di dunia ini kita memproses diri. Menikmati kehidupan di dunia dengan amal soleh. Berarti menikmati kehidupan di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maksudnya adalah jadikan dunia ini untuk mempersiapkan akhirat.
Bukan akhirat lebih baik, nggak apa-apa miskin juga. Ya jangan. Saya kira ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sekali penjelasan tentang jalan menuju surga. Segala sesuatu ada jalannya, segala sesuatu ada jalurnya, segala sesuatu ada proses. Jalan menuju surga yaitu majelis ilmu. Barang siapa yang menggunakan jalan menuju ilmu, maka Allah menggunakan menuju jalan menuju surga. Dan segala sesuatu ada kunci. Kita masuk rumah tentu ada harus pintunya juga ada kunci. Dan kuncinya surga yaitu cinta kepada orang miskin, cinta kepada fakir miskin, dan cinta kepada orang fakir. Dengan catatan berikan dia harta atau duit apabila dia punya, dan apabila kita tidak punya, doakan dia supaya dia tidak miskin. Demikian dari sekarang. Dan selanjutnya kami silakan kepada jamaah sekalian untuk bisa bertanya atau silakan. Ya, silakan. Antara ilmu dengan kefasikan, dan bilakah seseorang muslim baru bisa dikatakan fasik? Fasik itu adalah tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, makanya pertanyaannya sederhana sama kita ini. Apakah ada yang kita sudah tahu kita tidak melakukannya? Ada nggak? Ada. Ya. Cuma memang nanti dalam perintah itu kan ada wajib, ada sunnah. Kalau yang sunnah kita tinggalkan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang wajib dan amaliyah yang wajib, amaliyah yang sifatnya wajib itu adalah bisa jadi kaitannya bukan hanya dengan ibadah mahdhah. Kita ini menjaga akhlak. Contohnya, akhlak yang buruk itu apa misalkan? Hasad, dengki, iri hati. Iyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ini sifat yang betul-betul tidak mudah kita kendalikan. Ya. Makanya fasik itu tidak hanya meninggalkan kaitannya dengan ibadah mahdhah. Tapi secara umum yang namanya fasik itu adalah meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Makanya tadi harus terus kita cari. Makanya dalam kehidupan keseharian kita, hadirin sekalian, ini harus betul-betul kita waspada. Jangan sampai yang kita sudah tahu tapi kita tidak melakukan. Walaupun itu lebih kepada nilai wajib. Tapi kira-kira yang wajib masih ada masalah nggak kita? Masih ada. Tapi terus kita lacak terus. Kita kurangi. Tapi kalau wajib ada masalah, sunnah lebih masalah berarti kan. Ya kan? Sholat wajib pernah nggak kita tinggalkan? Sebut saja enggak. Tapi kalau sholat sunnah, nah berarti masalah enggak? Masalah tetap. Kenapa masalah? Karena sholat wajib kita itu juga belum tentu sempurna. Untuk kesempurnaan sholat wajib harus ditambal dengan sunnah. Ya, sebut saja sholat saja lah misalkan. Sholat wajib kita insya Allah nggak ada masalah. Oke, insya Allah. Dohor jam 2 masalah nggak? Anggaplah nggak masalah. Karena kita tidak meninggalkan yang wajib. Tapi kira-kira kalau sholat jam 2 dohor antum qobliyah ba'diyah nggak? Jauh kira-kira gitu ya. Bukan enggak, rada jauh. Sholat aja masih bagus kan. Ya. Jadi makanya yang harus kita perhatikan kaitannya dengan sholat adalah kaitannya dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang perhatikan adalah sholat rawatib. Qobliyah ba'diyah.
sholat taraweh dengan sholat ba'diyah isya, mana yang lebih bagus? Ba'diyah isya. Antum sholat tarawehnya serius banget 20 rakaat, ba'diyah isyanya ditinggalin. Gitu ya. Lagi-lagi ini soal ilmu kan? Soal ilmu. Ya, makanya sebut aja dalam sholat, perhatikan tentang amaliyah sunnah. Sholat berjamaah ke masjid sunnah apa wajib? Sunnah. Makanya banyak yang ninggalin. Iya kan? Sunnah aja enggak. Emang enggak boleh sholat di rumah? Boleh enggak? Boleh. Mau ke masjid sunnah, akhirnya di rumah aja orang sunnah. Gitu ya. Coba perhatikan sholat kita saja. Ya. Sholat kita saja yang kita perhatikan sunnahnya. Kalau wajib insya Allah nggak ada masalah. Artinya kita tidak meninggalkan yang wajib insya Allah. Tapi kalau yang sunnah nyerempet-nyerempet lah. Bahkan sering juga bisa jadi. Ya, makanya kan saya pernah sampaikan, paling tidak sholat kita berapa rakaat? 40 rakaat. 40. 17-nya yang wajib, sisanya sunnah. Sunnahnya rawatib itu 12. Qobliyah ba'diyahnya. Ya, tambah dengan witir dan tahajud 11. Jadi 17, 12, 11. Berapa jumlahnya? 40. Itu yang lebih dekat. Makanya sholat witir itu innallahal witru yuhibbul witr. Allah itu ganjil. Allah cinta kepada orang yang sholat ganjil. Makanya antum jangan tinggalkan sholat witir itu. Kemarin kan udah dilatih 1 bulan. Kemarin sholat tarawih, sholat witir nggak? Iya. Tarawihnya boleh pergi, witirnya enggak. Jangan kata antum, witir ikut aja sholat dah. Enggak. Witir tetap kita lakukan. Gitu Pak Edo ya. Makanya perhatikan. Jadi kita udah demen ilmu, tapi ngamalnya rada susah. Nah ini masalah. Tapi tetap jangan daripada saya nggak ngamalin, ini nggak usah ngaji deh. Ntar saya tahu suruh ngamalin. Kalau saya bandingkan begini Pak, duit antum banyak masuk ke mall, sama duit orang yang dikit masuk ke mall, lamaan mana? Lamaan yang duitnya dikit, duitnya banyak. Duitnya banyak, dikit mah muter doang ya. Ya kagak beli. Sama Pak, kalau antum ilmunya sudah banyak, itu lebih banyak amalnya. Makanya banyak ilmu capek juga Pak. Capek, seperti banyak duit. Belanja lagi. Tapi mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu, capek tapi asyik. Bahkan kalau kita tinggalkan, kita menyesal. Ya Allah. Itu bedanya. Memang antum bisa jadi lebih lama di masjid kalau antum mau ngamalin apa yang harus dilakukan. Tapi tidak cukup ada orang kan assalamualaikum gitu kan, langsung kabur. Selesai kan? Begitu Pak Edo ya. Maka perhatikan, terus kita nyari ilmu, tapi terus kita perhatikan apakah ilmu yang sudah kita tahu kita amalkan apa. Makanya Rasulullah kan dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Koruptor-koruptor itu mereka tahu itu. Tapi mereka lakukan karena ilmunya tidak bermanfaat. Begitu Pak Edo? Baik. Wallahu a'lam bishawab.